Masih di apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Nah, seperti biasa, kita akan membawakan berita-berita yang update di Balikpapan dan sekitarnya, Pasti yang unik, menarik, inspiratif, dan yang pastinya dari sumber-sumber yang terpercaya. yang kredibel. Ya, betul sekali. Jadi ternyata kita ini sekarang sudah sampai episode ke-5. Betul nggak, Pak? Biasa. Aduh. Nah, ternyata dari teman-teman yang nonton video kita, ternyata ada juga yang memberikan komentar. Gitu. Kayaknya perlu kita bacakan ibu. Boleh. Kita bacain beberapa komentar yang udah masuk ya. Ya, yang pertama ini ada dari Nita Setia. Itu komentarnya, next kulineran ya. Wah, kayaknya cocok ini kuliner. Ditunggu ya Kak Nita, nanti pasti ada kok episode-episode untuk bahas kuliner. Oke. Nah, satu lagi ada dari PN Game. Nah, itu komennya, Mas, wawancara berita aksi demo kemarin. Dah, ini dia. Jadi gimana ya? Gimana? Sebenarnya bukan kita ini nggak mau bahas, ya kan? Cuman masalahnya itu, kan ini kan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kan? Kan kita nggak kerja, Pak. Oh iya. Itu dia. Jadi Kita nggak kerja. apa yang kita bahas, Pak ya? Gitu. Tapi kita berkarya, bro. Harus. Nah, kita berkarya, bro. Nah, maka dari itu untuk konten kita kali ini, itu yang bakal kita ajak buat ngobrol-ngobrol di sini. Ada siapa, bro? Ada. Hari ini yang datang itu juga seseorang yang berkarya atau dia berwirausaha. Nah, dia itu masih muda, ganteng juga. Nah, dia tuh membuka usaha di bidang jasa sewa buku. Oh, gitu. Jadi selama ini kan kadang-kadang kan orang ketika mau membeli buku terkendala harganya buku mahal. Atau mau mungkin meminjam buku di perpustakaan, ternyata Perusahaannya, oh iya, saya kira perusahaannya tutup, Pak. Kayaknya buka terus ya perpustakaan. Oke. Oke lah kalau gitu. Langsung kita panggil Mas Royan. Silahkan masuk Mas Royan. Halo. Salam kenal. Siap. Nah, ini tamu kita hari ini. Oke. Boleh disapa. Halo, perkenalkan nama saya Royan. Saya asal dari Pasar Baru, Balikpapan, dan saat ini saya membuka usaha bidang jasa yaitu sewa buku Balikpapan. Gitu, itu tadi ya. Jadi memang Mas ini usaha di bidang sewaan buku tadi ya. Oh ya, berarti sebenarnya ini lumayan unik nih, bro. Iya. Saya juga baru tahu kalau di Balikpapan ternyata ada usaha sewa buku, atau mungkin ini yang pertama mungkin. Kita nggak tahu juga. Kita bakal tanya-tanya, bro. Nah, cuma seperti biasa, Mas, kita mau bawain dulu beberapa berita yang sekarang lagi terbaru di Balikpapan. Nah, nanti kita coba bawain berita, kita pengen bahas. Nah, baru habis itu kita tanya lagi. Iya, kita tanya lagi. Oke. Nah, sekarang beritanya langsung masuk. Berita pertama, kira-kira ada berita apa, bro? Berita yang pertama, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, tegur sekolah swasta yang ketahuan gelar pembelajaran tatap muka. Jadi ini di Balikpapan, ini ada salah satu sekolah swasta, ini entah itu SMA atau SMK, nah mereka itu tetap menggelar kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka. Gitu. Nah, ini kan kondisinya kan masih pandemi ya, jadi belum ada instruksi buat sekolah di Balikpapan itu untuk belajar mengajar tatap muka langsung, tapi ternyata sudah ada yang tatap muka langsung. Nah, jadi sekolah itu mendapat teguran dari Bapak Wali Kota. Jadi gimana tuh kira-kira? Ya sebenarnya sih kalau demi kesehatan, kayaknya memang kita harus menunggu instruksi dari pemerintah ya. Demi kesehatan dan keamanan, itu kan kita ngikutin pemerintah aja dulu. Tapi setelah baca berita ini, saya jadi teringat beberapa hari yang lalu, itu dapat curhatan dari emak-emak rumah sebelah. Oh gitu? Iya. Dia tuh cerita sama saya, Mas, sekolah dari rumah, yang sekolah ini saya jadinya, bukan anak saya. Gitu ya? Iya. Dia terus bilang, nanti kalau rapotnya keluar, yang keluar nilai saya dong. Iya ya, memang kadang-kala itu kalau misalnya sekolah kayak gitu itu jadi yang belajar itu bapak sama maknya, Pak. Iya kan? Karena ya memang posisi
jauh kita nggak bisa tahu kan seperti apa kan, otomatis kan orang tuanya jadi ikutan dong bantu anaknya di sini. Itu tadi berarti kalau pembelajarannya online berarti pembayaran uang SPP-nya juga bisa online dong. Bisa via WA. Foto aja foto gitu. Iya. Cuman jadi kalau menurut Bapak berarti sebetulnya efektifnya tatap muka ya? Sebenarnya kalau menurut saya tatap muka efektif sih. Tapi karena kondisi yang seperti ini, ya lebih baik ikut instruksi dari pemerintah aja gitu ya. Tapi kalau menurut saya bro, tatap muka juga nggak efektif bro. Kok bisa? Itu dia Pak. Soalnya kalau saya bilang nih, saya lebih fokusnya itu menyoroti tentang penyerapannya bro. Gitu. Jadi maksudnya itu setelah nanti maksudnya mereka ini sekolah, bidang minatnya mereka atau ibaratnya institusi yang bisa menyalurkan kejuruannya mereka itu bro, yang serapannya itu masih kurang bro. Begitu. Jadi yang sekolah, yang posisinya kejuruan sekalipun, mereka lulus pun ibaratnya mereka masih sulit mencari pengalaman atau untuk bekerja bro. Ataupun mereka bekerja tidak sesuai bidangnya. Nah, jangankan yang STM Pak, yang S1 aja masih banyak yang nganggur bro. Itu masalahnya Pak. Jadi kalau saya bilang tuh efektif atau tidak efektif, menurut saya sih saya lebih menyoroti tentang penyerapannya bro, seperti itu gitu. Jadi ya percuma juga Pak kalau misalnya kita sekolah atau tinggi-tinggi apa segala macam, tapi kita masih sulit kan Pak untuk masuk ke bidang minat atau kejuruan yang memang kita kuasai kan Pak. Seperti itu sih bro menurut saya. Tapi kalau kondisi sekolah masih online gini, ada usaha yang menguntungkan loh bro. Apaan tuh Pak? Jualan kuota internet. Oh gitu? Iya ya? Lagi naik daun gitu kan. Oh iya bener sih. Iya sekarang makanya apa-apa serba kuota ya bro. Iya. Belajar sambil Mobile Legends. Mobile Legends. Sambil PUBG kan. Itu tadi. Tapi kalau menurut terlepas antara efektif atau tidak efektif berita tadi itu tentang proses pembelajaran yang tatap muka atau online, nah menurut Masnya sendiri kira-kira tanggapannya seperti apa Mas? Memang ini kan kebiasaan baru, new normal. Mungkin orang-orang itu ya terkurung pada kebiasaan lamanya. Jadi harusnya selain belajar di sekolah, mereka juga harus belajar beradaptasi juga. Itu yang harusnya lebih penting. Beradaptasi. Benar. Jadi memang ya emang kondisi ya Mas ya. Jadi memang kita harus ngikutin ya. Kalau memang sekarang seperti itu ya mau gimana lagi bro, ya kan memang cuman satu-satunya maksudnya ya penyalur untuk belajar online ya memang itu gitu pada saat ini. Cuman ya kita berharap semoga memang pandemi ini cepat berakhir. Dan kita kembali ke memang betul-betul nggak new normal Pak, betul-betul yang normal. Bener-bener yang normal Pak. Nah seperti itu, jadi bener-bener kembali seperti biasa lagi kayak gitu. Semoga bro. Amin. Nah seperti yang tadi kita sudah bilang, kita berarti akan sambil tanya-tanya. Iya dong, tanya-tanya lah tentang tamu kita kali ini. Ini kan tadi kan berarti sewa buku ya. Nah, awal mulanya gimana sih Mas? Kok bisa kepikiran bisnis seperti ini gitu loh? Awal mulai itu kan saya baru lulus kuliah tahun ini. Baru lulus. Jadi saya kepikiran pengen banget buka usaha. Terus di rumah saya tuh ada buku bertumpuk sampai 4 lemari. Sayang banget gak digunain. Banyak ya. Selain itu tempat rumah saya juga cukup strategis karena di pinggir jalan raya kan. Jadi sayang kalau nggak dipakai usaha. Terus saya kepikiran akhirnya buat sewa buku. Terus saya coba buat sistem sewa bukunya sambil ngelihat ternyata sewa-sewa buku online di luar kota sana udah cukup banyak. Udah cukup banyak. Terus saya sambil buat sistemnya, akhirnya bisa dicek di Instagramnya. Instagram sewa buku Balikpapan. Itu ada sistemnya. Pokoknya nggak ribet lah sistemnya. Oh gitu. Jadi memang ternyata kalau kita lihat animonya kayak di kota lain itu udah banyak. Berarti potensial harusnya.
Potensial Karena Pak. sewa buku ini kan Hmm. lebih murah daripada lebih bisa banyak baca buku daripada beli buku satu. Mending lebih baik sewa. Lebih Iya, daripada ibaratnya kita beli, budgetnya kan pasti lebih banyak dong daripada sewa. Tapi Masnya sendiri memang hobi baca ya? Iya, hobi. Kalau boleh tahu, berarti kemarin selesai kuliah Ya. jurusan Farmasi. Wish. Farmasi kuliahnya ternyata. Saya pikir anak bahasa lah atau anak apa. Jauh Pak, jauh Pak ya. Ya sama kayak yang itu tadi kita bahas di awal tadi. Ah, Sekolahnya apa atau kuliahnya apa, terus kerjanya apa. Farmasi. Farmasi Waduh. ternyata bikin usahanya sewa buku. Iya. Tapi memang sekarang ini hal yang seperti itu udah biasa. Biasa. Dan memang rata-rata seperti itu sih. Iya, mungkin passionnya di buku kan Pak. Di farmasi kan juga baca buku bro. Buku apa? Hah? Buku apa? Buku farmasi. Buku farmasi. Iya. Masa. Selanjutnya berita kedua, kita punya berita apa ini bro? Berita selanjutnya, panen perdana porang di Manggar Balikpapan banyak dilirik negara Jepang dan Taiwan. Jadi di Balikpapan itu sedang dikembangkan komoditi pertanian. Nah itu tanamannya namanya porang. Nah tanaman porang sendiri itu semacam tanaman umbi-umbian. Nah di Balikpapan sendiri itu lokasinya berada di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Nah panen perdananya itu di lahan seluas 2 hektar. Nah jadi diharapkan bisa untuk apa ya, menambah devisa negara lah, karena ini kan komoditinya kan diekspor. Gitu. Nah jadi tadi terutama ke Taiwan dan Jepang. Jadi diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di masa pandemi inilah. Buat apa sih Pak tanaman ini sebenarnya? Tanaman ini dipakai buat bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air. Kemudian juga dipakai buat bahan dasar lem dan jelly. Oh gitu. Jadi udah diekspor ya? Sudah diekspor. Jadi panen pertama kemarin itu sudah diminati sama Jepang dan Taiwan. Oh gitu. Berarti ini memang bisa jadi referensi ya, sekaligus alternatif ya. Alternatif betul Alternatif untuk sektor bisnis, alternatif untuk maksudnya apa ya, bahan selain yang kita tahu ternyata bisa untuk yang tadi itu ya, termasuk kosmetik tadi ya. Iya. Ternyata manfaatnya banyak juga ternyata. Oh gitu. Berarti kalau kita ngomong sebagai sumber ibaratnya alternatif, berarti memang bagus, apalagi di kondisi di era seperti ini kan Pak. Iya. Tapi saya punya kejadian Pak. Saya punya cerita teman saya tentang ya itu Pak. Ya maksudnya alternatif ya. Kalau kita ngomong alternatif dari biasanya kalau alternatif kan obat. Tadi. Jadi apa namanya itu bahan alternatif gitu ya. Nah itu tuh saya ada cerita teman saya itu ini kemarin itu kebetulan beliau makan batagor gitu. Makan batagor. Ya pedagangnya biasa dong, pedagang batagor. Batagor tenggiri, batagor tenggiri gitu. Ya udah dong, beli lah, beli makan, ya kan? Enak nih, gitu kan? Ya, Mang, nih batagornya ikannya kerasa banget ya, gitu. Oh iya dong, asli Pak. Nah, kepo dong, pengen tahu kan, penasaran nih, gitu. Mang, kira-kira tenggiri sekilo berapaan sih di pasar sekarang? Gitu. Wah, si mamangnya ambil garuk-garuk Pak. Waduh. Bukan nasi dapur nanti. Waduh. Tenggiri sekilo berapa ya? Kalau sapu-sapu 6.000. Buset. Kepikiran dong, ibarat ini serius tenggiri apa sapu-sapu Pak? Ditanya tenggiri bro, nggak tahu Pak. Malah dia tahu harga ikan sapu-sapu sekilo 6.000 bro. Jadi itu batagor tenggiri apa sapu-sapu? Alternatif Pak. Oh itu tadi gitu. Jadi kalau tidak ada tenggiri bro, ikan sapu-sapu jadi bro. Nggak ada tenggiri, sapu-sapu pun jadi. Nah, itu energi terbarukan. Oke, kita balik lagi ke tamu kita, Mas Royan. Jadi Mas, kita pengen tanya lagi nih. Jadi sebenarnya tuh
harapannya apa sih di sini, atau mungkin memang ini sebenarnya pure bisnis, atau memang sebenarnya ada pesan-pesan juga yang pengen disampaikan lewat usaha ini gitu. Karena kan jujur ya, maksudnya sekarang kan eranya kan udah digital, platform digital, semua serba online dan segala macam gitu loh. Kalau buku kan malah kita tahu kan sekarang orang-orang sudah mulai beralih ke platform digital tadi. Iya, Nah, benar. itu tadi. Jadi sebenarnya harapannya apa sih Mas? Atau memang ini pure bisnis, atau memang ada pesan gitu yang ingin disampaikan gitu melalui usaha ini gitu Mas? Untuk harapan sendiri, harapannya dari usaha ini saya bisa kasih akses seluas-luasnya untuk masyarakat Balikpapan buat bisa baca buku apapun yang dia mau. Jadi dia nanti bisa uang dari situ saya belikan buku, tergantung nanti mereka nyari buku apa nih, yang apa yang dicari itu yang saya utamakan, saya beli buku itu buat mereka nanti. Oh gitu. Dan dari buku-buku itu saya harap di masyarakat ini jadi semakin cerdas orang-orangnya, terus bisa membangun Balikpapan, bisa membangun negeri ini lah. Wah, Keren ya. iya, visi dan misinya bagus. Ampun Bang Jago. Ya, iya sama lah kayak kita kan. Makanya kan sebenarnya kita di sini juga ngebawain berita Balikpapan yang update, maksudnya buat teman-teman Balikpapan biar tahu nih Balikpapan sekilas kira-kira beberapa minggu ke depan ini ada berita apa aja sih, atau orang dari luar sana kita bisa tahu bahwa sekarang ini yang ada di Balikpapan nih ada apa aja sih. Nah, itu tadi tuh. Nah, kebetulan saya juga bawa buku-bukunya, contoh-contohnya. Oh, ada contohnya? Ini kayak gini. Wah, bener kan. Iya. Jadi di sini ada buku-buku bestseller kayak bukunya Teralie. Terus ada juga pembatasnya. Saya buat pembatasnya supaya bukunya nggak rusak. Biasanya kan kalau orang baca buku dilipat-lipat ya. Oh. Dibuatin pembatas. Pokoknya dirawat lah bukunya. Boleh lihat bukunya? Oh, udah. Oh iya. Tapi memang beda ya sensasinya baca buku sambil baca di platform media, itu beda sih kalau menurut saya. Lebih gampang diingat dari buku. Kalau menurut penelitian sih. Nah di sini di tempat saya juga ada buka namanya investasi buku. Nah investasi buku tuh beda sama investasi yang lain kayak investasi emas, rumah atau tanah. Itu beda. Kalau tanah, rumah itu kan dia bisa menguntungkan kalau pada waktu tertentu kan, dijual pada waktu tertentu jadi mahal, jadi lebih menguntungkan. Tapi untuk buku kalau dibiarin berwaktu-waktu pun ya tetap jadi buku. Itu sulit jadi diinvestasikan. Buku itu bisa berharga kalau dibaca. Jadi saya buka kesempatan juga yang mau mendapat keuntungan dari bukunya yang dia miliki. Oh, jadi dari teman-teman misalkan punya buku nih, kalau daripada di rumah disimpan aja, bisa diinvestasikan. Iya benar. Bisa bermanfaat juga kan buat dibaca orang lain. Oh, berarti ada keuntungannya juga dong, maksudnya keuntungan secara finansial dan juga ilmunya juga menyebar ke orang lain. Oh, dampak positif ya buat orang lain ya, berbagi ilmu ke orang. Nah ini terus kemudian tadi sudah dibahas maksudnya investasi dan segala macam ya. Berarti kalau teman-teman yang berminat atau pengen tahu, pengen gabung, pengen ikutan, kemana nih? Untuk more infonya kemana? Infonya ada di Instagram, cek di sorotan story-nya Instagram. Di situ ada tentang investasi buku. Nah kalian cek di situ. Udah banyak beberapa yang investasi. Untuk Instagramnya apa? Instagramnya sewa buku Balikpapan. Oh, Instagramnya sewa buku Balikpapan. Jangan lupa untuk berita-berita yang lainnya dan info-info menarik lainnya, kalian bisa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Yes. Jangan lupa buat teman-teman semua komen ya, karena nanti komen-komennya kita bahas kayak tadi. Nah, siapa tahu kalau ada komen yang menarik nanti kita bisa bacakan. Ya, kita bacain kayak yang tadi. Oke? Ikutin selalu dan tetap di apa sih? Nah, berbeda di segmen-segmen sebelumnya. Biasa di episode-episode sebelumnya tuh
kita di endorse Pak. Yoi. Nah di episode kali ini gantian Pak. Nah, Gantian apa ya? Saya pengen maksudnya menyerahkan beberapa buku koleksi saya. Siapa tahu nanti buku ini bisa bermanfaat. Dan buku ini maksudnya siapa tahu bisa berguna nanti buat teman-teman sekalian. Nah ini jadi ada beberapa buku yang saya sudah siapkan Pak. Tapi ini buku semua kan? Buku Pak. Oh, nanti ada keselip surat tanah lagi. Nanti ada. Ada. Nah ini beberapa buku. Ini buku waktu zaman saya kuliah bro. Nah jadi ini saya nyarinya sampai ibaratnya ini adalah buku inti. Jadi kalau misalnya kuliah, emang buku ini yang harus dicari. Bahkan kalaupun penerbitnya sudah nggak ada, itu kita sampai hunting ke mungkin ke pasar loak dan segala macam. Itu bro. Ini bro. Nah terus kemudian kalau orang-orang biasa tahu yang namanya komik, nah ini komik luar negeri kali Pak ya. Donald DP Pak. Yang buat ceritanya luar negeri. Tapi bahasanya Komik luar negeri begini Pak bentuknya Pak. Nah bahkan sampai masih ada yang praktikan Pak, belum saya baca Pak ya. Ini zaman saya masih sampai belum saya baca ya. Ini bro. Terus satu lagi ini Pak. apa itu? Ini bro saya ini bro. Bos Bang. Jadi ya sebenarnya sih apa ya, cerita atau novel horor lah sebenarnya gitu. Cuman ya makanya di sini yang mau saya mungkin kalau menurut saya sih kekuatan dari buku itu sebenarnya saya bilang yang pertama sih buku itu dilihat interaksinya. Jadi dengan adanya cover dan itu kita bisa langsung seperti kayak interaksinya tuh lebih dapat gitu. Bisa kayak kalau terbawa suasana gitu. Beda dengan portal berita maksudnya online dan segala macam itu cerita-cerita itu beda Pak sensasinya gitu. Terus yang kedua memang isinya bro itu tadi itu Mas. Jadi ini saya coba akan kita serahkan ya bro ya. Ini Mas mudah-mudahan bermanfaat ke depannya ya. Terima kasih. Jadi